mencoba enter. Enter itu Iya, iya. luar biasa, Pak. Jadi jangan takut untuk kita menceritakan tentang produk daripada si Enter ini. Karena sudah banyak testimoni kesaksian daripada produk Enter, Pak, yang dilakukan pengaplikasian seluruh ternak. Dari mulai unggas, ikan, lalu ayam, ayam petelur, ayam jantan, terus bebek, lalu sapi, kambing, kuda, babi. Wah, itu semua, Pak. Sampai kanguru juga sudah dikonsumsikan daripada produk Enter kita ini. Jadi jangan ragu, Kalau Pak. ya, iya, kalau banyak peliharaan kayak kucing, apa segala anjing bisa juga. Bisa, Pak. Kucing, Kucing, kucing. Iya. kucing, anjing, Oh, terus apa lagi? Eh, mau yang paling mau yang paling kecil apa, Pak? Marmut. Ah, silakan. Ini adalah nutrisi untuk seluruh hewan tanpa terkecuali loh, Pak. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena dalam kandungan enter ini dia punya asam amino. Asam amino ini sekali lagi yang sudah pernah saya sampaikan berkali-kali, asam amino ini merupakan makanan untuk DNA tubuh. Bukan hanya diperuntukkan kepada manusia, Pak, tetapi seluruh makhluk hidup. Bukan hanya manusia. Ini mempengaruhi daripada pergerakan kehidupan, pertumbuhan, kehidupan daripada tanaman dan juga hewan. Seluruh makhluk hidup. Nah, inilah yang akan membantu dalam seluruh program kita memberikan nutrisi yang ada di dalam kandungan enter. Seperti itu, Pak. Dia punya asam amino, punya apa namanya bakteri yang baik, lactobacillus, dia juga punya enzim, punya vitamin. Nah, ini yang membantu itu tadi, Pak, pertumbuhan, pencegahan daripada sakit, penyakit, atau virus, baik yang ada di dalam tubuh si ternak itu sendiri ataupun yang serangan daripada luar, ini dapat kita apa ya tahan begitu ya sebagai salah satu bentuk benteng pertahanan untuk hewan ini sendiri ketika dikonsumsikan dengan enter. Caranya mudah sekali, Pak. Caranya itu hanya kita dengan teteskan saja. Basis kita tuh tetesan semua. Dan kita cukup teteskan ke dalam air minum dan juga kita teteskan kepada pakannya. Itu untuk ayam ya, Pak. Kalau ayam sudah banyak sekali Pak testimoninya. Itu ayam itu kalau kita konsumsikan dengan kita cara kasih minum atau kita campurkan ke pakannya, berat badannya itu akan menjadi lebih besar. Secara alami, kalau misalnya ayam petelur itu telurnya itu kaya sekali dengan kandungan omega 3. Terus daya tahannya, imunnya, kekuatan daya tahan tubuh itu akan jauh lebih kuat. Sehingga kalau ada penyakit, kalau ada serangan virus, itu mereka dapat bertahan, Pak. Bertahan hidup. Begitu. Lalu terjadi penggemukan secara alami. Memiliki kualitas daging yang premium, tidak hanyir, tidak bau. Terus pembuangannya karena kita mengandung lactobacillus, pencernaannya juga akan dimaksimalkan. Penyerapan seluruh nutrisi kepada ternak-ternak ini, terutama ayam pada saat makan itu akan terserap secara maksimal, Pak Hamzah. Sehingga nanti kotoran hewannya pun, kotoran si ayam-ayamnya pun akan menjadi padat begitu loh, Pak. Jadi tidak apa penyerapannya tuh maksimal sehingga cuma ampasnya saja yang dikeluarkan oleh kotoran si ayam-ayam ini. Dan kotoran ayam ini pun, Pak, tidak berbau. Jadi baunya tuh tidak terlalu yang menyengat. Wah, ekstrimnya sekarang luar biasa begitu ya. Nah, kotorannya itu tidak berbau, Pak. Bahkan kotoran ayamnya pun sangat bagus sekali untuk kita lakukan penanaman sebagai pupuk dasar, sebagai pupuk kandang. Sangat bagus sekali. Kekuatan daripada probiotik, terus mikroorganisme, terus bakteri-bakteri itu di dalam kandungan kotoran si ayamnya tuh itu bagus sekali untuk kita dipergunakan sebagai pupuk kandang. Nah, itu tadi Pak. Lalu juga kita juga dapat mempercepat masa panen untuk ayam-ayam ini. Terus kalau misalnya contohnya ayam petelur nih Pak. Biasanya ayam petelur itu apa ya ini yang sudah terjadi kurang lebih itu 1.300 ekor ayam.
Terus biasanya 1.300 ekor ayam ini menghasilkan kurang lebih 3 ikat telur ayam. Tetapi ketika diberikan enter ini, bayangkan baru 1 kali loh Pak. Besok harinya itu naik jadi, sebelumnya tuh 4 ikat. Terus besoknya naik menjadi 5 ikat. Sedangkan 5 ikat itu kurang lebih 15 sampai 20 kilo. 1 ikatnya. Itu jadi naik Ya. 5 ikat. Terus 2 hari kemudian naik lagi jadi 6 ikat. Dan sekarang rata-rata itu 6 ikat Pak. Seharinya. Jadi terus kuningnya itu bukan kuning seperti biasa. Kuning pucat begitu ya, kuning telurnya. Tetapi warnanya itu sudah orange. Orange itu artinya menandakan omega 3-nya itu sangat besar sekali, sangat tinggi sekali, Pak, omega 3-nya. Kalau kita konsumsikan, wah, itu luar biasa, Pak. Akan menjadi pintar kita itu. Nah, lalu si cangkangnya, Pak, selain memperbesar daripada ukuran si telur itu sendiri, terus cangkangnya itu yang biasanya coklatnya coklat pudar begitu ya, coklat pucat. Ketika sudah diberikan enter ini, warna coklatnya itu coklat padat sekali, coklat betul-betul coklat, Pak. Coklatnya coklat yang apa ya? Coklat sekali begitu. Itu menandakan Ya. kalsiumnya itu tinggi sekali. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dilakukan dengan seluruh pebisnis yang memang memiliki peternakan ayam khususnya. Bobotnya akan bertambah lebih besar, apa namanya, eh, lebih aktif seperti itu, jarang sakit. Yang biasanya kalau misalnya kematian pun ada ya, biasanya ada begitu ya, tetapi tidak signifikan begitu Pak. Nah, Bapak bisa menginformasikan kepada rekan-rekan, kepada para pengusaha, rekan-rekan Bapak yang memang memiliki peternakan ayam, supaya bisa mencoba. Kalau misalkan kita memiliki satu keraguan-raguan, nggak ada masalah, Pak. Bapak mintakan kepada apa namanya rekan Bapak ini mungkin beberapa ekor atau misalnya 10-20 ekor saja atau 10 ekor dipisahkan begitu. Yang pertama, yang satu itu mempergunakan khusus enter, yang satu lagi silahkanlah mempergunakan sebelumnya mempergunakan apapun, mau entah vitamin, mau itu mungkin penyuntik hormon dan lain sebagainya. Nah, yang satu lagi, Bapak silakan dengan mengkonsumsikan enter saja. Nanti Bapak akan melihat hasilnya seperti apa. Nah, itu sebagai upaya ya, daripada kita menyampaikan tentang kekuatan enter ini seperti apa untuk tanaman untuk ternak-ternak ayam. Nah, seperti itu Pak Hamzah. Ya, ya. Ibu, pertanyaan saya begini. Ini diberi setiap hari apa ada Setiap jeda? hari Pak. Betul, setiap Oh, hari. setiap, Jadi minimal satu setiap hari sekali nggak ada masalah. Minimal 1 hari sekali nggak ada masalah. Jadi minumannya itu kita bisa berikan 3 tetes saja banding 1 liter. Seperti itu. Jadi kalau misalkan berapa ribu peternak-ternak ayamnya, biasanya mereka kan sudah ada kayak toren tersendiri ya Pak ya, untuk menyalurkan air-airnya begitu. Nah, tinggal masukkan saja ke toren. Dengan takaran perbandingan yang tadi saya sebutkan, 3 tetes banding 1 liter. Seperti itu. Berarti kalau misalnya tiga tetes di ya. dalamnya 50 liter ya berarti 50 kali 3 tetes kan 150 tetes. Begitu Pak. Oh, ya. Tiga tetes banding 1 liter. 1 liter, iya. Nah, pakannya juga sama, Pak. Pakannya juga kita bisa menambahkan 3 tetes banding 1 liter untuk pakan ternaknya, begitu. Itu yang terjadi di Oh, daerah Papua, peningkatan ayam-ayam itu yang tadinya sudah sakit ya, Pak ya, sudah terkena virus. ya, Produktivitasnya itu sudah menurun sampai 30%, Pak. 30% itu kalau dalam pebisnis ternak ayam itu harusnya sudah gulung tikar lah. Artinya sudah tidak mampu lagi. Belum obat-obatannya, belum pakannya. Itu kalau udah drop sampai 30% sudah tidak mungkin lagi. Nah, itu sampai punya 3.000 ekor ayam, Pak. 3.000 ekor ayam. Sampai kita mencoba dengan enter ini, dan enter ini dipergunakan hanya di pakannya saja loh, Pak, bukan dicampurkan ke air.
Cuma dipakannya saja, Ya. diteteskan 5 tetes banding 1 liter, dicampurkan ke pakan, si ayam-ayamnya tersebut itu makan, lalu peningkatan Ya. produktivitasnya itu bisa sampai 60%, Pak. Rata-rata menurut para pebisnis ayam itu mencapai kenaikan 60% untuk hasil signifikan. Itu sulit, nggak mungkin. Nah, tapi dengan enter Oh, ya, ini Bu. terjadi, Pak. Begitu. Kalau di, Bu, saya potong lagi. Ya, Di pakannya itu eh, berbanding apa? Berbanding di kilo. pakannya. Iya, jadi Kilo. 5 tetes banding 1 kilo Lima makanan. itu Iya. makannya Ah, itu yang terjadi lima di tetes. Papua. Normalnya itu kasih eh, 3 tetes saja sudah cukup, Pak. 3 tetes banding 1 kilo makanan, begitu. jadi bagusnya dikasih di makanan dan kasih di minumannya. Iya, itu Dua-duanya. bagusnya. Oh, Iya, dua-duanya. oh. Setiap Nah, hari kalau begitu, Pak. misalnya di Jabar ya, kalau misalnya tapi minimal satu ya, minimal satu. Oh, iya, betul. Ada Karena yang saya ini, cuma mau kasih ke minumannya saja, Bu Lucy. Mangga, silahkan. Nggak ada masalah. Saya mau kasihnya ke pakannya aja di Bu Lucy. Nah, silahkan. Yang penting ternak itu setiap harinya dikonsumsi dari produk enter ini, Pak. Diteteskan gitu. ya, ya. Berarti ini sama dengan unggas lain Bu ya, berlaku Betul. ya di samping ayam Untuk ya, bebek, ya kayak sama. bebek ya. Bebek sama, Hmm. begitu. Hmm. Ya, oke Bu. Mungkin saya ingin ke sapi, Bu. Sapi, Oh, sapi, sapi. sapi. Ah, Ya, kalau sapi, mau sapi, kambing, kuda yang pokoknya berbadan besar ya Pak ya. Nah, sama kita berikannya kepada minuman dan makanannya. Begitu Pak. ya, Nah, ya, ya. minumannya kalau misalkan bertubuh besar, sapi, kambing yang sudah produktif ya Pak ya, itu tolong diberikan 10 tetes banding 1 liter. Ini tetes Ya, banding satu 10 liter. tetes banding 1 liter, silakan berikan kepada minumannya. Nah, Ya, kalau dicampurkan contohnya, Bu, kan kalau kambing sapi itu kan makannya rumput, Bu. Gimana caranya? Nah, dengan perbandingan 5 tetes banding 1 liter, silakan semprotkan ke seluruh rumput yang mau diberikan makan kepada si sapi, kambing, dan lain sebagainya. Kalau makan rumput nih lah, ya Pak ya, semprotkanlah gitu semua. Rata, semprot, 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 semprot dengan takaran 5 tetes banding 1 liter. Begitu Pak. Nah, tapi kalau misalkan bagaimana Bu kalau misalkan saya seperti memberi makan sapi dengan bonggol pisang atau dengan bonggol jagung begitu ya. Nah, itu kan dicacah-cacah tuh ya Pak ya. Nah, itu bisa tuh kita campurkan dengan 5 tetes banding 1 liter air begitu. Jadi bisa dimasuk 1 kilo pakannya bisa diteteskan di situ, digalo-galo, diaduk, dicampur rata. Baru silahkan diberikan kepada pakan ternaknya tuh sapi, kambing dan sebagainya. kotakannya berapa tetes tadi? 5 tetes Pak, Pakan, 5 tetes. Iya, pakan 5 tetes sudah tetes cukup ya. itu. Ini banding per kilo ya, per apa? Ya, per kilo Pak, per kilo makanan. Per kilo ya, Betul. banding per kilo ya. Nah, terus Diminum aja kalau setiap hari juga. air, air tadi, kalau minumnya Kalau air itu 10 tetes Pak. 10 tetes ya. Iya, Tetes 10 tetes per banding liter. 1 liter. Betul. 10 tetes. Nah, terus ini diberi setiap hari apa ada jeda? Setiap hari Pak. Diberikan setiap hari. Setiap hari. Sama seperti L-Cure buat tubuh kita, diminum setiap hari. Nah, si ternak juga tolong dikonsumsikan setiap hari, Pak. Minimal Ya, ya, 1 kali sehari itu ya, minimal harus diberikan konsumsi ya, sama ternaknya gitu. Ada yang sehari ya, 2 kali, ada yang sehari 2 kali mereka konsumsikan. Jadi ya, makan pagi sama diberikan cuman ke pakannya saja, makan pagi sama makan sore. Nah, mereka bisa masuk-masuk ke sana tanpa diberikan ke minumannya. Silakan, Pak. Gitu, Pak. ya. Ya, minimal Iya. satu kali Bu ya. Iya, Ya, ya. minimal 1 kali sehari begitu. Jadi Nah, nanti terus Bapak satu akan lagi. melihat itu perkembangannya Ya, luar biasa, Pak. Perbedaannya.
Caranya bagaimana untuk menginformasikan penyampaian? Kalau misalkan yang lainnya pakai vitamin, pakai suntikan hormon, pakai apa namanya obat-obatan yang lainnya, itu semua kan bahannya kimia, Pak. Iya, iya betul. Mau Nah, vitamin jadi itu, begini. Jadi, ya Muhammad, jadi ini sudah include semua ya. sudah Include include dengan semua. vitamin, dengan Iya, anti kecuali hama, beda ya. anti Kalau penyakit. kalau iya, kalau misalkan vaksin, kalau vaksin kan sama seperti manusia nih Pak. Kalau vaksin Oh iya betul. ada itu silakan kita Ya, nggak apa-apa kasih vaksin. Tapi kalau untuk obat-obatan, untuk ya, menggemukkan badan pakai suntik hormon, menggemukkan badan, membuat dagingnya menjadi apa namanya premium, mereka memberikan obat-obatan tertentu, vitamin-vitamin tertentu. Ini dengan enter itu sudah include satu for all gitu, one for all. Ah, untuk daya tahan tubuh, untuk imunitas, untuk sakitnya juga diperbaharui karena mengandung dari asam amino tadi, Pak, seperti itu. Jadi one for all begitu. ya, ya, betul. Terus, apa lagi ya? Hmm, Jadi sangat efektif nanti saya, Pak untuk penggunaan daripada enter ini cuma betul, basis betul. tetesan, one for all, Hmm, lalu diaplikasikan misalkan 1 hari sekali, itu efektif dan efisiensinya itu bakal kelihatan jelas. Jadi kita selalu sampaikan, Bapak silahkan apalagi kalau misalnya punya sapi kambing dalam jumlahnya tuh banyak. Boleh nggak Pak? Ambillah beberapa sapi, kambing, apa segala macam. Nah, yang 1 kambing atau 5 kambing lah begitu ya, sapi gitu. Ya, mempergunakan dulu enter ini. Nah, sisanya ya, mempergunakan yang lain. Nanti ada perbedaan, ya. nanti Bapak bisa melihat perbedaannya seperti apa. Terus pengiritannya Oh, seperti apa, pemangkasan kosnya seperti apa. Nah, kelihatan itu nanti, Pak, oleh si pebisnis itu, oleh orang tersebut. Begitu. iya, ada perbandingan ya, bisa membandingkan ya Harus, antara harus. yang Kita, kita kita percontohan selalu lah, percontohan lah. betul, kita Ya, harus siap. membuat satu perbandingan Pak supaya nyata jelas. Produk kita itu nyata jelas, jangan cuma katanya gitu loh Pak. Bukan jangan cuma kata Ya, orang. betul. Tapi si pebisnis Ya, itu sendiri karena dia pelaku, karena dia memang yang bergerak di bidangnya sendiri, mereka melihat sendiri perbandingan atau perbedaan daripada mempergunakan enter dengan yang tidak gitu. ya, ya, siap ibu. Ya. Seperti itu Pak. Ya. Satu lagi mungkin Bu. Ya sayang Siap. kalau kelewat ini kan. Oh siapa? Silakan, Apa silakan. namanya? Ikan, ikan lagi, ikan, ikan, Oh ikan, siapa ikan. ikan? Ikan, iya. Siap, Ya, ikan nila, ikan bandeng, ikan gurame, ya, ikan koi. ya, Siap. Siapa? Ikan Alhamdulillah, arwana? Ya, siap, siap. bandeng. Hmm. Nah, gurame ya. Oke. Yang termasuk dalam kolam ini akuarium ya. Akuarium, ya, siap. Ya. Silakan Pak, akuarium. Nah, nah, ya, gimana Bu kalau ikan ini aplikasinya? Kalau ikan begini Pak, jadi ada ikan yang memang peruntukannya itu ditambak begitu ya atau di ini kan dalam kolam yang besar, ukuran air yang sangat besar. Ada juga yang peruntukan ikannya itu seperti ikan hias, kita pakai di akuarium saja. Nah, yang penting begini Pak, caranya itu adalah yang pertama, kalau misalkan kita memberikan atau ternak ikannya itu dalam wadah yang sangat besar ya, seperti kolamnya itu tambak, itu kan airnya sangat besar sekali ya Pak ya. Kalau kita apa namanya masukkan ke air itu seperti kita menabur garam di atas laut begitu ya, nggak ada faedahnya. Nah, maksud saya begini, untuk ikan-ikan yang memang ternaknya itu di dalam kolam yang sangat besar sekali, airnya begitu ya, tambaknya itu sangat besar sekali, kita cukup berikan atau menyemprotkan kepada peletnya, makanannya. Jadi ikan Oh itu ya, kan ya. makanannya itu pelet-pelet, Pak. Pelet-pelet bulat-bulat begitu ya. Nah, kita tolong semprotkan saja itu, Pak, ke pelet-pelet ikannya. Jadi si pelet-pelet ikan itu kita semprotkan dengan enter perbandingan 3 tetes banding 1 liter. Lalu 1 liter. Iya, semprotkanlah tuh, Pak. Semprot, semprot tuh ke semua pelet-peletnya. Itu Tiga semprotkan. tetes, tiga tetes banding, 1 liter ya. 3 tetes banding 1 liter, Pak. 3 tetes banding 1 liter. Semprotkan itu seluruh pelet-peletnya.
Nah, tunggulah makanan laut ya. beberapa saat, nggak usah lama-lama ya Pak. Tunggu beberapa saat si pelet-peletnya itu, barulah kita berikan makanan kepada si ikan untuk dimakan. Begitu Pak. Nah, ada juga yang mereka memberikan, terutama itu ikan-ikan kecil ya, ikan-ikan kecil. Dia itu memberikan peletnya itu dicampurkan dengan air. Jadi 1 kilo perbandingannya ya Pak, 1 kilo pelet ditambahkan kurang lebih 300 mili air. Diteteskanlah 3 tetes. Jadi perbandingan 3 tetes banding 1 kilo makanannya, makanan peletnya. Mereka campurkanlah itu ke dalam Berapa? Tiga, air. tiga, tiga tetes 1 per 1 kilo ya. Ya, 3 tetes banding 1 kilo pelet ya, 1 kilo pelet. Nah, Ya, mereka campurkanlah kepada kurang lebih 300 mili air. Jadi diaduk, diratain, digalo-galo setelah diberikan 3 tetes ya, perbandingan 3 tetes banding 1 kilo pakan, 1 kilo pelet gitu loh Pak. Nah, dicampurkan dengan biasanya mereka campurnya kurang lebih lah 300 mili air sampai dengan 500 mili air. Terus diaduk-aduk, diaduk-aduk, baru setelah diaduk-aduk rata begitu ya tercampur semua, barulah dikasih makan itu ke si ikan-ikannya. Itu juga bisa. Begitu, Pak. ya, Nah, ya, ya. kasihlah makan. Nah, berbeda dengan di akuarium. Kalau akuarium kita tahu persis berapa ukuran air ada di dalamnya. Begitu ya, Pak? Ya. Nah, kalau di akuarium selain kita memberikan makan dengan pelet seperti yang tadi saya sampaikan, cara konsumsinya seperti apa dengan disemprotkan ke pelet-pelet tersebut. Nah, si enter ini tolong juga dimasukkan ke dalam air akuarium. Semua dimasukkan. Perbandingannya berapa? 1 botol enter banding 1.000 liter. Satu, 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 Satu satu botol. botol Nah, 1 botol banding banding 1.000 liter. 1.000 liter ya. Oh ya. Nah ini Nah, juga berarti ini berapa? Kalau aplikasi ini sekali kasih ke air itu berapa? Nah, kalau di akuarium itu kan sistemnya dia punya sistem sirkulasi air sendiri ya Pak ya. Biasanya rata-rata kalau misalkan di akuarium nih Pak, per 1 minggu itu mereka akan menguras airnya itu per 1 minggu. Karena airnya Oh, tuh kotor, kotor banget. Nah, tapi kalau dengan kita memberikan enter ini ke air akuarium tadi, kita masukkan ke air akuarium tadi dengan perbandingan yang tadi saya sampaikan, 1 botol enter banding 1.000 liter air. Itu Pak, itu bisa 2 minggu sekali dikurasnya. Karena dengan adanya enter masuk ke dalam air, dia akan mengubah amoniak atau kotoran-kotoran ikan. Amoniak kan ya, itu kan? Itu akan menjadi ya, oksigen, Pak. Jadi ya, ya. ikan itu akan jauh lebih gesit, jauh lebih warnanya menyala, lalu tidak terserang, tidak cepat terserang sakit, lalu akan memperbesar ukuran daripada ikan-ikan itu sendiri. Lalu kita bisa dalam waktu 2 minggu sekali kita bisa mengurasnya. Begitu, Pak. Kalau kita Tapi campurkan masuk ke dalam air akuarium. ya, berarti enternya 2 kali 1 minggu Ya, sesuai begitu. setelah Ya, pergantian ya. dimasukkan ke dimasukkan ke si Ya, airnya ya, ke si air akuariumnya. Masukkanlah semuanya ya, itulah ya. dengan perbandingan seperti yang tadi saya sampaikan. Malah ada yang 3 minggu sekali loh Pak, karena mereka akan melihat dari warna airnya keruh dan tidaknya, gitu Pak. Mereka akan melakukan rutinitas mengganti airnya pada saat si air tersebut sudah keruh. Nah, biasanya Ya, ya, rata-rata 2 minggu sekali. Kalau biasanya 1 minggu sekali dengan enter ini 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali begitu, Pak. ya, ya, ya. Eh, satu itu kan kalau terutama di tambak juga. Di tambak Iya, itu kan ada tambak yang betul-betul airnya tawar. betul. Terus ada tambak biasanya kan itu untuk kayak nila, Iya, mujair, kan, betul. gurame itu kan betul-betul di air tawar. Iya, Tapi kalau Bandung itu ada di air yang ada asin gitu. iya agak Biasanya asin, betul. campur dengan air laut, ya. Campur Iya, air laut biasanya kalau
Kalau Betul. Bandeng. Kalau Bandeng, betul, Oke. Pak. Ya. Asin. Terus apakah sama? Aplikasinya sama? Sama. Tidak ada Sama. tidak ada dampak. Sama aja. Oh iya. Sama. Kita masukkannya itu adalah dicampurkannya ke peletnya itu, Pak. Ke peletnya, ke Ya, makanannya. Ah, gitu, Pak. sama aja ya, tidak ada Iya. perbedaan. Iya, begitu, Pak. Begitu. Karena Nah, saya ini kan masa kecilnya ini kan peternak ikan bandeng. weh, Saya di kampung sini. mantap. Dulu ceritanya orang tua Ah, dulu. Bapak coba lagi, Ya, Pak. Karena memang kita itu di depannya, Pak, perekonomian kita ya, terbesar itu datangnya dari peternakan, pertanian. Itu, Pak. ya, ya. Pokoknya masa depan cerah tuh itu, Pak. Pokoknya kalau kita punya pertanian, punya peternakan, wah, mantap. Kesehatan juga apalagi. Ya. Jadi, sudah ada lengkap di dalam Bima ini, Pak. Ya. Bagi saya sih itu nomor satu yang terakhir, kesehatan dulu. Iya. Iya, iya. Nah, satu lagi Bu, Siap. terakhir serius nih. Oh, siap. Betani lagi. Silakan, Pak. Ya, Tanya mungkin apapun, secara Pak. singkat. Mangga, silakan. Hmm. Eh, ya mungkin kalau enter oke lah, udah paham nanti. Kalau saya animis kan bisa chat ke Ibu ya, kalau yang kurang ya. Siap. Iya, Nah, silakan, Pak. Silakan. mungkin ya mungkin ini lagi Betani Bu, Betani sedikit. Oke, Betani, Betani. Siap. Betani. Silakan, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Kalau untuk aplikasi ke katakanlah jagung, padi, ya, jagung terutama jagung dan padi. Oke. Hmm. Jadi aplikasi Betani untuk tanaman jagung Betani ataupun palawija lain lah ya Pak ya. Yang misalkan usia panennya, musim panennya tuh singkat lah, sekitar 3-4 bulan ya Pak ya. Seperti itu. Ya, Ah, kita bisa mempergunakan dari Betani itu perbandingan 3 tetes banding 1 liter. 1 liter Tapi ya. caranya bagaimana? Betani ini bisa dilakukan diaplikasikan pada saat di awal tanam ataupun tanaman yang sudah berdiri di atasnya. Oh, Entah dua-duanya itu, bisa. Ya, ya, misalkan, Bu, tanaman jagung saya, padi saya sudah tumbuh nih 30 HST setelah tanam. Saya udah 40 hari setelah tanam. Tanamannya sudah tumbuh, apakah masih bisa saya pergunakan dengan betani yang sebelumnya saya mempergunakan pupuk kimia loh, Bu? Apakah masih bisa saya mempergunakan betani? Sangat bisa. Sangat bisa. Apakah pada saat sudah setelah tumbuh nih Bu, saya punya anggaplah 40 hari setelah tanam, sudah tumbuh. Sebelumnya saya mempergunakan pupuk kimia, saya mempergunakan insektisida. Nah, saya baru mengetahui betani ini dan saya mau mengaplikasikannya. Apakah memang langsung saya bisa mengaplikasikan kepada tanaman tersebut? Sangat bisa, Pak. Langsung saja diaplikasikan 3 tetes banding 1 liter. Dan tidak perlu lagi menambahkan berikut-berikutnya nih. Berikut-berikutnya tidak perlu lagi menambahkan penggunaan pupuk kimia lain. Berikutnya tidak perlu lagi menambahkan NPK, urea, ponska, dan lain sebagainya. Itu tidak perlu. Berikutnya ketika kita mengaplikasikan pupuk betani tidak perlu lagi mempergunakan insektisida, pestisida. Itu tidak perlu. Jadi cukup Bapak Ibu mempergunakan penggunaan betani dengan 3 tetes banding 1 liter. Caranya bagaimana? Caranya hanya dikocorkan saja di tanah, lalu disemprotkan ke seluruh tanaman, mulai dari batang, daun, bunga, buah. Lakukan setiap 7 hari sekali, Pak Hamzah. 7 hari sekali sampai dengan panen. Walaupun itu usianya, itu. usia misalkan padi tersebut atau jagung tersebut usianya sudah 40 hari setelah tanam nih. Nggak apa-apa, lakukan saja itu. 3 tetes banding 1 liter, semprotkan saja, kocorkan di tanah. Nah, itu dia. Wajib dikocor di tanah. Karena salah satu keunggulan terbesar daripada pupuk tetes premium betani ini adalah mampu untuk merevitalisasi tanah, menggemburkan tanah, membuat pH tanah menjadi normal, mampu untuk menyediakan unsur hara di dalam tanah itu maksimal, kaya sekali dengan unsur hara di dalam tanah. Penggunaan daripada betani, makanya penggunaan betani harus Bapak kocorkan di tanah. Selain disemprotkan ke batang, daun, bunga, buah. Itu tadi, Pak. Nah, itu adalah aplikasi untuk tanaman yang sudah tumbuh.
Nah, kalau yang dilakukan dari awal tanam, pengaplikasian pupuk betani hanya ada dua cara saja, Pak. Ini kan direkam ya Pak ya oleh Pak Taufik. Jadi nanti Bapak boleh Oh minta iya, rekamannya kepada Pak oh iya. Taufik seperti itu ya Pak ya. Oh, Nah, kalau misalnya dilakukan dari awal tanam Pak. Kalau dilakukan dari awal tanam, itu Bapak penggunaan pupuk betani hanya ada dua cara saja. Yang pertama diberikan pupuk dasarnya yaitu pupuk kandang yang sudah terfermentasi. Boleh itu dari kotoran hewan, ayam, kambing, sapi, bolehlah itu dari kotoran ya, tapi yang sudah terfermentasi. Artinya terfermentasi itu apa? Kalau terfermentasi itu adalah bentuknya padat, bukan cair, bukan lembek. Kalau misalnya kotoran hewan itu kalau langsung misalkan hewan, misalnya ayam pada saat mengeluarkan kotoran hewan, itu biasanya lembek, Pak. Lembek. Nah, itu jangan dipergunakan sebagai pupuk kandang, sebagai pupuk dasar. Justru kalau kita mempergunakan pupuk kotoran ayam yang langsung kotorannya itu baru keluar, lalu kita aplikasikan dengan sebagai pupuk kandang, yang ada adalah tumbuh gulma sangat banyak sekali. Nah, itu perbedaannya. Kalau pupuk kandang yang sudah terfermentasi, bentuknya itu sudah padat seperti pasir, seperti padat lah begitu ya. Nah, itulah yang ditaburkan ke tanah. Nah, setelah memberikan daripada pupuk dasarnya yaitu pupuk kandang yang sudah terfermentasi, sudah ditaburkan di tanah, sudah digemburkan bersamaan dengan tanah tersebut, lalu aplikasikanlah dengan penggunaan pupuk betani dengan 3 tetes banding 1 liter. Begitu, Pak. Caranya bedanya tadi sama, Pak, ya. ini setelah dipupuk kandang, berapa lama setelah itu? Oh, eh, Berapa lama setelah setelah itu baru diberikan pupuk kandang, mohon maaf, setelah diberikan pupuk kandang, semprotkanlah tanah tersebut dengan betani 3 tetes banding 1 liter. Disemprot tuh Pak ke tanah tersebut yang sudah diberikan pupuk kandang. Nah, lalu tanah tersebut diamkan 4 hari. 4 hari kita diamkan Pak, supaya nutrisi yang ada di dalam kandungan betani terserap penuh kepada tanah untuk penyerapan dan mengeluarkan unsur-unsur hara di dalam tanah supaya menjadi subur. Lalu si benihnya itu Pak untuk padi dan jagung sebelum disemai tolong direndam terlebih dahulu dengan betani 3 tetes banding 1 liter sama Pak. Takarannya 3 tetes banding 1 liter. Lakukan perendaman dulu untuk padi dan jagung. Lakukan perendaman 1 kali 24 jam. Seharian tuh direndam. Baru setelah itu angkat, tiriskan, baru kita masuk untuk masa penyemaian. Nah, masa penyemaian itu sama, lakukan aplikasi 3 tetes banding 1 liter, Pak. 3 tetes banding 1 liter, semprot, kocorkan ke tanah, semprotkan ke batang daun bunga buah. Kalau misalnya bagaimana Bu? Kalau saya punya alat penyemprotan nih. Kocornya seperti apa Bu ke tanah? Ya langsung saja ditembakkan ke tanahnya, Pak. Dengan alat penyemprotan itu. Begitu. Tembakan ke tanah, lalu semprotkan juga ke seluruh tanaman. Baik itu batang, daun, bunga, buah. Lakukan setiap 7 hari sekali sampai dengan panen. Begitu, Pak. setiap Nanti 7 hari panennya ya? pun akan mempercepat masa panen. Seperti padi dan jagung kurang lebih rata-rata 120 hari. Itu panen loh. Tapi kalau penggunaan daripada betani, kita aplikasikan ke tanaman jagung padi tersebut, itu bisa 90 hari sudah bisa panen, Pak. Jadi mempercepat masa panen. Tapi hasilnya pun akan menaikkan produktivitas hasil panen. Jauh melebihi daripada penggunaan pupuk kimia. Begitu. Seperti itu, Pak. Jadi sangat mudah, simple, sederhana. Tinggal teteskan saja 3 tetes, lalu kocor semprot, sudah itu saja. Lakukan rutin 7 hari sekali, seminggu sekali, seminggu sekali, sampai dengan panen. Iya. Demikian juga dengan tanaman lain berarti ya. Demikian Betul, juga, Pak. tinggal takarannya yang beda. Takarannya betul, betul. Yang membedakan itu adalah dari takarannya. Yang membedakan itu nanti adalah dari batang, Pak. Dari besarnya batang. Itu akan membedakan berapa tetes kita akan melakukan pengaplikasian daripada pupuk betani. Seperti itu. Kalau cuma Berarti ada bunga-bungaan perhitungan. gitu ya.
Bunga-bungaan, cuma bunga-bungaan saja. Ya cukup 1 tetes banding 1 liter, Pak, bunga-bungaan. Tapi ada juga bunga krisan namanya. Bapak pernah dengar bunga krisan? Seperti kayak bunga Eh, matahari gitu loh, Pak. ya, Warna-warni cantik sekali. Bunga krisan itu dia punya batang. Nah, kalau tanaman yang dia memiliki batang, tolong diaplikasikannya itu bukan 1 tetes, walaupun dia termasuk ke dalam bunga-bungaan ya Pak ya. Tanaman krisan itu termasuk bunga. Nah, tapi karena dia punya batang panjang, nah dia pakainya takaran 3 tetes banding 1 liter karena dia memiliki batang gitu Pak. Ya, seperti itu. Siap. Jadi nanti ya, Pak Hamzah itu nanti bisa berkonsultasi, misalkan, Bu, saya punya teman kawan yang dia punya tanaman apa namanya punya tanaman mangga misalkan, atau misalnya durian. Bagaimana pengaplikasiannya? Bapak nggak usah ragu-ragu untuk menghubungi kami. Kami akan berdiskusi seperti ini, akan memberikan informasi cara pengaplikasiannya seperti apa. Itulah fungsinya kami hadir di sini, Pak Hamzah. ya, ya. Siap. Jadi ini buat durian, buat anu ya, buat cengkeh apa ya, semua ya, buat Iya. sawit ya. Buat sawit, Ya, sengon, buat tanaman industri yang diambilnya itu adalah batangnya, mungkin diambil daunnya. Semua, Pak. Semua tanaman tanpa terkecuali di wilayah manapun, di wilayah Sabang sampai Merauke, di wilayah manapun itu akan bisa mempergunakan daripada betani. ya, ya, siap, Begitu. siap, siap. Wilayah Ya, di pegunungan, misalnya 2000 mdpl, di bawah, di dataran tinggi, dataran sedang, dataran apa namanya atas, semua bisa begitu. Karena balik lagi dasarnya adalah kepada tanah. Karena dari betani ini kegunaan fungsinya itu adalah melakukan revitalisasi tanah. Jadi tanah-tanah yang bermasalah mau di gunung, mau dimanapun. Nah, dia akan menimbulkan memaksimalkan memperkaya daripada unsur hara di dalam tanah. Sedangkan bene pertumbuhan tanaman yang berdiri di atas tanah, itu kenapa tanaman itu bisa menghasilkan buah yang sangat lebat, menghasilkan tanaman yang sehat, menghasilkan tanaman yang tidak ada hama penyakitnya. Balik lagi dikarenakan tanahnya sehat. Begitu, Pak. jadi sama aja Bu ya. Kondisi dataran rendah, dataran tinggi ya, sama aja untuk semua, Sama, Pak. sama aja. Sama. Iya, di wilayah Majene, Pak. Majene itu tanahnya berkapur, berpasir, berbatu. Waduh, sudah tidak bisa melakukan penanaman di sana. Bayangkan, Pak, Saya di pernah. wilayah Majene yang berbatu, berpasir, berkapur, itu diambil Ya, aja ya, sama tangan kita, diremukan, diambil tanahnya itu seperti pasir, menggumpal pasir gitu, Pak Serbuk. Itu saja, kan nggak bisa tumbuh ya. dong tanaman di sana, Pak. Majene. Nah, dengan pengaplikasian daripada betani, itu tumbuh di sana, Pak. Apapun itu tumbuh di sana. Nah, itu tadi, Pak. Siap. Kekuatan daripada betani ini. Seperti itu, Pak Hamzah. Baik, Bu, baik, baik. Saya terima kasih banyak Bu atas Iya, Pak anunya. Hamzah. Terima Jadi kasih kembali. semuanya dan jangan segan-segan suatu saat saya kontak Bu, saya chat Wah, ya. Kalau ada silakan yang Pak, silakan ditanyakan. Pak, silakan. Harus begitu Pak. Dan, Kan kita juga menebar kebaikan ya Pak ya, membuat mensejahterakan masyarakat yang lain. Kalau mereka memiliki kendala, kita membantu menyalurkan keberkahan ya untuk mereka. Jadi Bapak silahkan Pak untuk membantu masyarakat lain, keluarga lain, sahabat rekan lain. Bapak silakan berdiskusi dengan kami untuk supaya Bapak memiliki satu ilmu, knowledge untuk Bapak bisa menyampaikan kepada rekan yang lain begitu Pak. siap Ibu Lucy. Siap. Mungkin saya Oke. rasa mungkin